Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Parisdi. Kali ini saya memenuhi beberapa permintaan rekan-rekan pejuang PPG 2022. Ingin dibahaskan soal-soal latihan untuk uji pengetahuan ya. Namun sebetulnya kisi-kisi uji pengetahuan itu sama dengan kisi-kisi pretest ya. Jadi video ini juga bermanfaat insyaallah buat teman-teman yang mau pretest PPG baik yang dalam jabatan maupun prajabatan ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal pertama. Oh iya, maaf, soal ini ya, kita akan bahas khusus materi dinamika ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti materi yang lain kita bahas di video yang lain ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Sebelum kita mulai soal yang pertama, disclaimer dulu ya. Ini soal ini betul-betul soal kiriman dari teman-teman ya. Jadi saya nggak buat soal sendiri, saya nggak ngetik. Jadi kalau ada typo itu bukan ketikan saya ya. Saya cuma ngebahas aja. Dan saya bahkan beberapa soal belum sempat baca ya. Jadi kita baca langsung aja dengan membahas ya. Oke, kita mulai. Pemain voli mengeblok bola dari lawan sehingga bola memantul kembali dengan kelajuan yang sama pada lintasan yang sama juga. Massa bolanya 250 gram, kemudian jika laju bola saat menyentuh tangan adalah 20 meter per sekon, kemudian bola bersentuhan dengan tangan 0,1 detik, ya, gaya rata-rata yang diberikan tangan ke bola itu sebesar berapa ya. Nah, jadi misalnya kita ilustrasikan, misalnya ini tangannya. Nah, misalnya ini bolanya meluncur ya, kita gambarkan ke arah kiri mula-mula. Kemudian akan mantul dengan laju sama, arah berlawanan, jadi seperti itu. Tadi disebutkan 20 meter per sekon, jadi yang ini misalnya 20 meter per sekon. Nah, yang awal pun 20 meter per sekon ya. Nah, cuman karena berlawanan arah, maka salah satunya kita beri tanda negatif. Misalnya yang awal yang kita beri tanda negatif. Harus yang awal yang negatif enggak? Enggak, ini selera aja. Pokoknya yang satu diberi tanda positif, satu diberi tanda negatif karena berlawanan ya. Nah, untuk mengerjakan ini sebetulnya mudah saja. Ingat nih, impuls sama dengan perubahan momentum ya. Nah, impuls bisa kita hitung dengan gaya dikali dengan lamanya gaya itu bekerja, F delta T ya. Nah, sama dengan M delta V. Nah, gitu ya, ini tanda vektor untuk menentukan arah. Jadi F dikali dengan delta T, di sana ada 0,1 detik. Jadi saya tulis saja 1/10 detik. Boleh ya, 0,1 sama dengan M 250 gram, kita tulis saja 1/4 kilogram biar gampang hitungnya. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 20, jadi 20 dikurangi dengan minus 20. Nah, dah gampang ya. Jadi ini nanti kita hitung dapatnya angka 40, 40 dibagi 4 dapatnya 10, dikali 10 dapatnya 100 Newton. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya, jadi jawabannya jelas sekali B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa masing-masing balok adalah 1 kg, permukaan meja sangat licin ya, jadi tidak ada gesekan ya. Dan G kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Jika tali satu dipotong, tali satu itu yang mana yang satu? Satu itu yang ini ya, satu. Maka gaya tegang tali, maksudnya gaya tegang tali ya, ini bukan tegangan ya, gaya tegang harusnya ya, tegang tali 2 yang ini. Nah, menjadi berapa? Nah, ini soal ini bagus konstruksinya ya. Nah, dan yang saya suka ini soalnya sangat intuitif sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kita bisa langsung jawab. Langsung jawab gimana? Nah, kan kondisi 1, kondisi 2 ya. Kondisi 1 itu ketika talinya belum dipotong. Tali yang satu ini belum dipotong. Tentu ketika talinya belum dipotong nanti si berat beban M yang kata saya sebut misalnya M2 yang digantung ya. M2-nya 1 kg juga, berarti nanti ini 10 Newton. Nah, ketika talinya masih nyambung ke dinding, tentu saja sistem ini akan diam, jadi gaya tegang talinya akan sama dengan berat beban yang digantung. Jadi tali yang di sini gaya tegangnya adalah, misalnya kita sebut T2 akan sama dengan 10 Newton, yang mendatar yang ada angka 2-nya kita sebut ini T2 juga pasti kan, 10 Newton juga. Jadi pasti awalnya 10 Newton bukan 20 ya. Kemudian nanti ketika T1-nya dipotong ya, pasti sistem ini akan bergerak sehingga punya percepatan, dan saat itu gaya tegang talinya pasti akan lebih kecil dibanding 10 Newton ya. Jadi tapi nggak mungkin jadi 0, jadi pasti jawabannya harus yang ini. Nah, gimana tuh menjawabnya? Ya udah jawab gitu ya. Nah, kalau mau dihitung boleh ya, mari kita hitung ya. Nah, kondisi pertama, saya sebut ini kondisi pertama. Ketika talinya masih nyambung ke tembok, berarti sistem ini masih diam kan ya, masih diam. Nah, kita bisa lihat saja di benda 2 ya, M2. Nah, ini digantung
M2G gaya berat gitu ya. Ada gaya tegang talinya kan sama dengan T2. Jadi dengan sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0, nah pasti T2-nya udah langsung ketahuan nih sama dengan M2 dikali G. M-nya 1 kg, jadi G-nya 10, jadi 10 Newton kan? 10 Newton. Nah, kemudian kondisi 2 adalah ketika tali yang nomor 1 ini yang nyambung ke dinding itu dipotong. Ketika talinya dipotong, otomatis mereka akan bergerak ya. Nah, berarti nanti kita akan punya persamaan hukum Newtonnya, sigma F sama dengan M kali A gitu kan ya. Nah, berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, kalau benda 1 berarti persamanya nanti T2 sama dengan M1 kali A. Nah, angkanya simpel, jadi sebetulnya langsung bisa kita masukkan angkanya. T2 sama dengan 1 dikali A. Jadi langsung aja T2 sama dengan A ya. Kemudian pada benda 2 yang digantung, nah ini kan ke bawah ada MG sama dengan yang gambar di atas ya. Nah, cuman sekarang kondisinya bergerak, ada percepatan A ke bawah. Jadi persamaan hukum Newtonnya jadinya M2G minus T2 sama dengan M dikali dengan M2 dikali A. Gitu kan ya. Nah, udah masukkan angkanya, M2-nya kan 1 kg ya. Jadi 1 dikali 10, langsung aja 10 gitu ya. Min T2-nya kita mau cari sama dengan M2-nya 1 kg juga. A-nya kan sama dengan T2, jadi ini T2. Jadi dari sini dapat tuh 10 sama dengan 2T2. Jadi langsung T2-nya sama dengan 5. Ya, ini jawabannya. Bisa dipahami ya mudah-mudahan, insya Allah. Lanjut ke nomor 3, kita ketemu soal usaha energi. Balok yang masanya 1 kg disodok ke atas melalui bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap lantai. Ya, asumsinya lantainya mendatar ya. Jika kelajuan balok 6 meter per sekon dan balok berhenti tepat pada ketinggian vertikal 1 meter dari posisi awal, gaya gesekan rata-rata yang dikerjakan bidang miring pada balok selama bergerak adalah berapa Newton? Oke, kita misalkan lintasannya seperti ini, dari titik A di bawah sini, kemudian titik B di atas sana gitu ya. Nah, ini diberi kecepatan awal, baloknya diberi kecepatan awal di sini. Nah, tadi disebutkan, misalnya saya sebut V0 aja, ini 6 meter per sekon. Kemudian nanti ketika sampai di puncak bidang miring ya, nah ini kecepatannya menjadi sama dengan 0. Berhenti kita kan ya. Berhenti tepat pada ketinggian 1 meter. Jadi yang 1 meter itu adalah yang ini, tinggian vertikal. Ini H-nya 1 meter. Kemudian ada sudut theta, kemiringannya 30 derajat. Panjang bidang miringnya kita sebut S ya, sampai sana ya. Nah, tentu saja trigonometri sederhana, kita ingat sinus theta. Nah, itu sama dengan H, sisi depan dibagi sisi miring ya. Nah, jadi dari sini kita tahu sinus theta itu setengah. Sama dengan H-nya itu 1 meter dibagi dengan S. Jadi nanti kita akan dapatkan S-nya sama dengan 2 meter. Nah, nanti kita akan pakai untuk mengerjakan soal. Nah, konsep fisikanya, ini ada banyak cara untuk menjawab soal ini, tapi ini salah satu cara favorit saya ya. Nah, ketika ditanya yang kaitannya dengan kecepatan, jarak, kemudian tanpa waktu, nggak ada cerita waktu kan, maka jalan yang paling mudah adalah pakai usaha dan energi. Usaha total adalah sama dengan delta EK ya. Usaha total itu artinya usaha oleh semua gaya. Gayanya memang ada apa saja? Nah, tentu ada gaya gesek, FK misalnya saya sebut begitu. Lalu satu lagi adalah gaya berat ya, gaya gravitasi, MG. Nah, gaya gesek arahnya berlawanan dengan gerakannya. Jadi kita akan tulis FK dikali dengan S. Nah, minus ya. Minus itu dari mana? Dari kosinus 180 derajat ya, karena gaya dengan perpindahannya berlawanan. Kemudian gaya berat itu konservatif, usahanya tidak tergantung lintasan, hanya tergantung selisih ketinggian. Nah, dan karena bendanya naik, sementara gaya gravitasi ke bawah, maka usahanya juga negatif. Negatif MGH. Sama dengan delta EK, energi kinetik akhir 0 karena berhenti, energi kinetik awalnya setengah MV, ya V0-nya kuadrat. Udah tuh, kiri kanan minus-minus, jadi semuanya jadi positif, ya kan? Nah, karena semua jadi positif, berarti kita akan punya FK, ya, dikali S, S-nya 2 meter, jadi plus ya, karena positif semua. M kali G, M-nya 1 kg, G-nya 10 jadi 10, H-nya 1 meter, sama dengan
Nah, ini udah positif ya. Setengah, M-nya adalah 1, V kuadrat, 6 kuadrat, 36. Kan indah sekali ya, mudah ternyata ya. Kita akan lihat dari sana 2FK ditambah dengan 10 sama dengan 36 dibagi 2 itu 18. Ya, 18 kurangi 10, 8 bagi 2, 4 Newton. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke, nggak ada masalah? Aman ya, insya Allah bisa ya. Sip, 4 Newton. Kita lanjutkan kembali dengan soal nomor 4. Balok A dan B mula-mula diam di permukaan meja yang licin. Massa A 2 kali massa B, keduanya akan didorong dengan gaya konstan selama menempuh jarak tertentu yang sama besar. Jadi ingat nih, jarak sama besar ya. Agar EK akhir balok A 4 kali EK akhir balok B. Nah, ini biasanya soal-soal itu kata kuncinya agar, ketika, manakala, pada saat, supaya gitu ya. Ini pasti informasi penting. Agar EK akhir balok 4 kali EK akhir balok B. Jadi kita langsung tulis saja ini. EK akhir balok A itu sama dengan 4 kali energi kinetik akhir balok B ya. Sepertinya akan berguna. Nah, kita lihat lanjutan ceritanya. Maka perbandingan gaya yang harus dikerjakan adalah, gaya kaitannya dengan EK. Nah, ini ada di soal yang tadi sebelumnya ya. Nah, kita sudah pakai, kita pakai lagi sekarang usaha total sama dengan delta EK. Ya kan? Nah, usahanya karena gaya konstan, kan tadi sebutkan gaya konstan, berarti sama dengan F dikali dengan S gitu ya. Nah, langsung saja sama dengan delta EK, energi kinetik akhir, dikurangi dengan awalnya diam. Nah, berarti energi kinetik awalnya sama dengan 0. Ya, jadi Fs sama dengan EK. Nah, kalau persamaan yang ini, yang terakhir kita tulis ini, kita masukkan ke sana, ke persamaan yang awal tadi kita simpulkan EKA sama dengan 4 EKB. Nah, berarti kita bisa tuliskan EKA berarti sama dengan F-nya A dikali S-nya A. Gitu ya. Kan EK-nya sama dengan Fs. Sama dengan 4 dikali dengan EKB ya, pasti sama dengan FB dikali dengan SB. Nah, sementara soal tadi menginformasikan dengan jelas jaraknya sama. Ya kan? Jaraknya sama berarti SA-nya sama dengan SB. Berarti ini dicoret karena SA sama dengan SB. Udah dapat kesimpulan akhir, berarti FA-nya sama dengan 4FB. FA sama dengan 4FB yang ini ya. Oke, mudah ternyata ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Planet P mengelilingi matahari M dengan lintasan elips seperti ditunjukkan oleh gambar. Interaksi hanya terjadi antara planet dan matahari ya. Jadi artinya hanya ada gaya tarik-menarik antara benda bermassa, berarti hanya ada gaya gravitasi gitu ya. Nah, ini ada planet P, di sini digambarkan kecil ya, kemudian ada matahari M. Nah, yang ini ya, yang lebih besar ya. Nah, jadi kalau hanya ada interaksi antara planet dan matahari, artinya hanya ada gaya gravitasi, berarti sistem ini konservatif ya. Nah, hanya ada gaya konservatif yang bekerja, berarti energi mekaniknya tetap ya. Nah, pertanyaannya, perhatikan pernyataan berikut dari gerak planet dari A ke B. A itu maksudnya A kapital ya, seperti yang ada di gambar ya. B-nya B kapital. A yang ini, B yang ini ya. Ini B, ini A. Nah, langsung kelihatan di nomor 2, energi mekanik planet bernilai sama di setiap titik pada lintasannya. Betul ya, tadi kan sudah kita sebutkan bahwa kan disebutkan hanya ada interaksi antara planet dan matahari. Interaksi ini adalah interaksi gravitasi ya. Dan gravitasi itu adalah satu di antara gaya-gaya konservatif ya. Nah, artinya gaya konservatif saja yang bekerja, berarti energi mekaniknya tetap ya. Nah, dah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan ada option 3 ya, arah percepatan planet itu selalu berubah-ubah. Nah, arah percepatan. Nah, ingat-ingat ya, karena hanya ada gaya gravitasi, nah berarti misalnya ada di titik A di sini ya, berarti ada gaya gravitasi yang arahnya menuju ke matahari F, dan F ini
akan sebanding dengan A, sebanding dengan percepatan ya. F-nya akan sebanding dengan A. Nah, ketika nanti di titik misalnya B di sini kan gaya gravitasinya tentu nanti ke sana ya. F-nya. Jadi percepatannya juga ke arah M gitu ya. Jadi betul sekali arah percepatannya selalu berubah-ubah. Jadi ini nomor 3 juga benar ya. Option atau pilihan 1, kelajuan planet semakin besar ya. Nah, ini pun sebetulnya sangat intuitif ya. Gimana itu? Nah, kita bisa jawab dengan mudah, kita juga bisa jabarkan, uraikan dengan lebih kompleks ya. Kita awali dengan cara memahami yang mudah dulu ya. Misalnya, biasanya ketika kita ngajar di SMA ya, kita gunakan gaya gravitasi sebagai gaya konservatif sebagai gaya konservatif. Nah, ketika kita menjelaskan ke anak-anak, kan kita ingat ya, kita anggap lintasannya yang paling mudah kan, kita anggap lintasannya berbentuk lingkaran misalnya, maka si gaya gravitasinya itu F-nya ini akan sama dengan M dikali dengan A-nya A sentripetal, gitu ya. Nah, jadi kita akan punya gaya gravitasinya G M per R kuadrat sama dengan M sentripetal itu kan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, dari sini kita akan dapatkan nanti karena GM konstan ya, kita akan dapat nanti V kuadratnya nanti berbanding terbalik dengan R, gitu ya. Artinya dari sini kita bisa tarik kesimpulan ketika R-nya itu makin besar, nah pasti V-nya akan makin kecil, gitu ya. Nah, soal ini menyebut ketika dari A ke B itu kan R-nya makin kecil, karena R-nya makin kecil pasti lajunya semakin besar. Jadi ini benar ya. Jadi option 1 juga benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 berarti yang E pilihannya ya. Nah, tadi saya nyebut ada banyak cara gitu ya, setidaknya kita bisa lakukan saya jelaskan satu cara yang lain, itu pakai energi mekanik ya. Kalau pakai energi mekanik bagaimana? Nah, kita bisa tuliskan bahwa karena energi mekanik konstan berarti energi kinetik di titik B ditambah dengan energi potensial di titik B itu akan sama dengan energi kinetik di titik A ditambah dengan energi potensial di titik A ya. Jangan lupa energi potensialnya bukan MGH melainkan GMM per R ya, jangan lupa itu ya. Bentuk umum energi potensial gravitasi sama dengan EK di A ya, ditambah minus lagi GMM per R. R-nya R di A. Nah, kemudian dari sini kita bisa kumpulkan yang energi kinetik dengan energi kinetik lagi. Jadi kita akan dapatkan energi kinetik di B dikurangi dengan energi kinetik di A. Kita pindah ruaskan yang ini nih, energi kinetik di A ya, pindah ke sebelah kiri. Nah, yang energi potensialnya pindah ke kanan, jadinya kita akan punya GMM per RB, begitu ya, minus GMM per RA ya. Dan ini tentu saja kalau kita kumpulkan jadi GMM, kemudian ini ada 1/RB dikurangi 1/RA ya. Nah, agar lebih jelas lagi kita bisa tuliskan sekali lagi ya, energi kinetik di B dikurangi dengan energi kinetik di A berarti sama dengan ya, kanan itu ada GMM, kemudian kita bisa samakan penyebutnya jadi RBRA kita kalikan gitu ya. Nah, kemudian pembilangnya tinggal RA dikurang RB. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini akan terlihat jelas bahwa karena RA-nya itu lebih besar ya, kan RA-nya lebih besar daripada RB kan. Berarti sisi yang ini kan positif ya. Nah, karena itu positif, maka nanti ruas kiri juga positif ya. Ini positif juga. Nah, positif itu artinya apa? Berarti EKB-nya itu akan lebih besar daripada EK di A ya. Kalau EK-nya lebih besar berarti lajunya lebih besar ya kan ya. VB-nya VB-nya lebih besar dari VA. Gitu ya. Oke, jadi jelas sekali jawabannya 1, 2, dan 3. Nah, ini penjelasan ini agak lebih kompleks ya, supaya lebih paham lagi, maksudnya lebih yakin lagi ya. Nah, sebenarnya cukup dengan yang tadi gaya sentripetal itu sudah cukup ya, percepatan sentripetal udah terjawab sebetulnya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Oke, kita lanjut lagi soal nomor 6. Kali ini sepertinya kita ketemu soal dinamika rotasi ya. Pipa pejal yang panjangnya 1,2, sepertinya 1,2 meter mungkin ya. Mula-mula pada posisi mendatar seperti pada gambar. Momen inersia pipa terhadap pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat terhadap pusat massa cm ya. Di sini soal ada gambarnya maaf kalau kurang jelas ya. Ini adalah maksudnya ini posisi awalnya horizontal seperti ini. Ya, kemudian ini pusat massanya di sini, kemudian jatuh nanti. Ini ada engsel di sini. Nah, nanti sampai menjadi posisi vertikal seperti ini. CM di sini ya, center of mass ya, pusat massa. Jadi seperti itu kira-kira ya gerakannya. Yang ditanya adalah dengan M tadi, M dan L menyatakan massa dan panjang pipa. Jika pipa dilepas dengan kelajuan ujung bawah pipa saat posisi vertikal seperti gambar, ini sepertinya kalimatnya kurang ya. Coba kita tafsirkan dulu ya. Saya juga baru baca ini ya. Jika pipa dilepas dengan, ini kelihatannya di sini tuh ada kalimat yang kurang setelah ini ya. Nah, ini tebakan saya saja ya. Ini hanya pembuat soal dan Allah yang tahu kelihatannya ya. Jika pipa dilepas dengan posisi awal mendatar mungkin ya. Nah, posisi awal mendatar. Jadi ada dua kemungkinan, dua keadaan yang perlu dijelaskan di sini. Posisi awal mendatar seperti di gambar ya. Kemudian yang kedua, tanpa kecepatan awal ya, tulisannya jelek banget, maafkan. Udah lama nggak nulis ya. Kecepatan awal. Oke. Nah, maka pertanyaannya, kelajuan ujung bawah pipa saat posisinya vertikal seperti yang ini ya. Nah, itu berapa? Nah, kalau ini baru nih bisa saya jawab. Kalau tadi mah bingung saya juga ya. Nah, mungkin seperti ini V-nya, maksudnya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan tebakan saya benar maksud soalnya seperti ini ya. Oke, pertanyaannya adalah laju ya. Laju berarti kaitannya dengan energi ya. Nggak ada waktu. Kemudian tadi nggak ada waktu kan, nggak melibatkan waktu. Jadi pasti larinya ke energi lebih gampang ya. Nggak ada nanya percepatan juga kan. Nah, ini posisi awal mendatar seperti itu udah dijelaskan. Ya, kita bisa kerjakan pakai energi mekanik konstan ya. Karena sistemnya hanya gaya gravitasi saja yang kerja ini kan yang membuat dia berotasi ya. Nah, oke. Jadi langsung kita bisa pakai energi mekanik. Nah, gimana dong? Ya udah tinggal tuliskan aja energi kinetik di keadaan 2. Keadaan 2 itu keadaan yang vertikal ini ditambah dengan energi potensial keadaan 2 sama dengan energi kinetik keadaan 1 ditambah dengan energi potensial keadaan 1 ya. Nah, hati-hati di sini terkait dengan energi potensialnya. Jadi titik yang ini, kondisi 2 ini, kita akan gunakan sebagai acuan ketinggian nolnya di sini. Gitu ya, H2-nya kita anggap 0. Pusat massanya di sini. Nah, dengan seperti itu, berarti titik 1 yang ada di atas ini ya. Nah, itu ketinggiannya adalah, dari sini nih. H1-nya berarti adalah setengah dari panjangnya. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan ya, untuk menentukan energi potensial. Jadi dengan seperti itu berarti kita bisa tuliskan energi kinetik di kondisi 2. Ingat, nih bendanya bukan geser tapi berotasi ya. Berarti energi kinetiknya rotasi. Berarti setengah I dikali dengan omega kuadrat. Ditambah dengan keadaan 2 ketinggian 0. Kita ambil sebagai acuan. Berarti ini energi potensialnya 0. Sama dengan energi kinetik 1 kondisi awal tanpa kecepatan. Jadi 0. Nah, energi potensialnya adalah mg dikali dengan H. H-nya adalah setengah L. Gitu ya. Nah, udah tuh, sepertinya mudah ya harusnya ya. Nah, kemudian langsung masukkan aja setengah I. Hati-hati I-nya ya. I-nya bukan yang 1/12 ini. Karena 1/12 itu kan terhadap pusat massa ya. Nah, sementara sistem ini terlihat jelas muternya terhadap ujung. Jadi momen inersianya harus momen inersia terhadap ujung. Kalau nggak hafal ya pakai teorema sumbu sejajar ya. Teorema sumbu sejajar. Nah, mudah-mudahan hafal. Nanti dicek lagi ya, inersianya terhadap ujung itu adalah 1/3 ya. M dikali dengan L kuadrat. Nah, dikali dengan omega kuadrat sama dengan, ini ada M, ada G dikali dengan setengah L ya. Nah, sudah kelihatannya kita bisa coret-coret beberapa bagian ya, supaya happy ending ya. Ini ada setengah, ada L kuadrat, ada L,
ada M ya. Udah tinggal tersisa apa tuh, lihat. Nah, L-nya pindah ke kanan ya, jadinya kita akan punya angka 3-nya juga pindah ke kanan, 3G berarti ya dibagi dengan L. Omeganya kuadrat kan, pindah ke kanan, kuadratnya jadi akar ya, jadi akar 3G per L. Nah, itu adalah omeganya. Sementara yang ditanya adalah V di ujung ya, V di ujung berarti omega dikali dengan R. R-nya jari-jari rotasinya adalah L, jadi omega dikali L ya. Nah, jadi omega dikali L berarti sama dengan omeganya tadi akar 3G dibagi dengan L dikali dengan L lagi. Jadi L-nya masuk ke dalam sana, jadi akar 3G dikali L. Dah, seperti itu. Nah, pakai angka ya jawabannya. Kalau pakai angka berarti akar 3G berarti 30, L-nya 1,2 ya. Berarti 3 dikali 12, 36. 36 di akar 6 meter per sekon. Kenapa pakai kuadrat ya? Maafkan, 6 meter per sekon. Jadi jawabannya yang E. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi nomor 7, masih ketemu dinamika rotasi. Seorang pria duduk di kursi yang bisa berputar bebas pada porosnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Mula-mula tangan pria tersebut direntangkan hingga sistem orang bersama kursi berputar dengan kecepatan rotasi tertentu. Soal seperti ini sering lihat ya di soal-soal pretest maupun UP di tahun-tahun sebelumnya. Jadi berbagai model ya, ini harus dikuasai bener ya. Katanya favorit nih, sering dimunculkan. Jika pria itu kemudian mendekapkan kedua tangannya, maka di antara pernyataan berikut adalah, nah, jadi soal ini menyebutkan bahwa sistemnya itu tadi berputar bebas pada porosnya, berarti kan asumsinya nggak ada gaya gesekan ya, nah, dan nggak ada berarti nggak ada gaya luar ya, nggak ada resultan gaya luar, nggak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda. Berarti pada sistem ini L-nya konstan ya, jadi L konstan. L itu apa? L itu momen inersia. Salah. L itu adalah momentum sudut ya. Momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. I dikali omega. Nah, ini tetap. Ya. Nah, jadi momentum angulernya tetap. Nah, ini udah benar nih nomor 2 nih ya. Oke, nomor 2 benar ya. Nah, kemudian kaitannya berikutnya adalah kecepatan dan energi kinetik. Kita lihat ya. Nah, karena dari sini kita bisa amati bahwa dari kondisi 1 ke kondisi 2 itu kan jelas ya. Mula-mula tangannya direntangkan, artinya massa itu lebih jauh dari porosnya. Berarti ini I-nya lebih besar. Jadi misalnya ini I1. Nah, maka di kondisi 2 ini I-nya akan jadi lebih kecil ya, jadi I2. Nah, jadi I2-nya dicatat lebih kecil. Jadi karena L tetap, L itu I kali omega, kita bisa tuliskan, saya biasanya menuliskannya gini. I1 omega 1 akan sama dengan I2 omega 2. Gitu ya. Nah, kelihatan kan? Kelihatan dari cara saya menulis. Karena I-nya makin kecil ya, maka omeganya jadi besar kan ya, biar dikalikan jadi tetap ya. Nah, jadi kecepatan rotasinya bertambah, jadi nomor 1 ini benar ya. Nah, 1 benar ya. Jadi karena L-nya konstan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Kemudian untuk menjelaskan tentang energi kinetik rotasi, kita bisa tulis saja energi kinetik rotasi itu rumusnya apa. Tadi sudah ya kita pakai untuk di soal sebelumnya. Ingat-ingat lagi nih, energi kinetik rotasi setengah dikali dengan momen inersia dikali dengan omega dikuadratkan ya. Nah, kita pun bisa menuliskan ini dengan cara berbeda, yaitu ini kan ada I omega kuadrat. I-nya saya kali I lagi jadi I kuadrat, jadi I omega dikuadratkan. Nah, terus kita bagi lagi dengan I ya. Nah, kan sama tuh. Jadi I kuadrat dibagi I di bawah, jadi kan jadi I ya. Nah, jadi udah tuh. Nah, I omega itu tadi L, berarti energi kinetik rumusnya bisa kita tulis juga sebagai L kuadrat dibagi dengan 2I. Itu energi kinetik. Nah, sementara kita tadi sudah menyimpulkan bahwa pada sistem ini L-nya ini tetap. Nah, L ini yang ini ada di sini nih, L-nya tetap. Karena L-nya tetap, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa energi kinetik itu berbanding terbalik dengan I.
ya kan? Karena L-nya konstan. Nah, artinya kalau kita mau membandingkan energi kinetik rotasi kondisi 2 dibandingkan dengan energi kinetik rotasi kondisi 1, itu karena berbanding terbalik berarti kita akan dapati I1 dibagi dengan I2. Gitu ya. Nah, dan karena I2-nya itu lebih kecil, ya I2-nya kan lebih kecil ya dibandingkan dengan I1. Nah, maka kesimpulan kita adalah apa? Kesimpulan kita EK2-nya pasti lebih besar dibanding EK1 gitu. Jadi jelas sekali, nah, pernyataannya benar semua. Jadi 1, 2, dan 3 ini benar ya. Oke, kita sampai ke soal nomor 8 alias soal terakhir di video kita kali ini. Dinamika rotasi keseimbangan benda tegar ya. Ini kelihatannya cukup crispy ya soalnya. Teman-teman nggak boleh salah kalau ketemu soal seperti ini ya. Kita lihat ya. Gambar tersebut memperlihatkan sebuah gaya yang bekerja pada tangga yang beratnya W disandarkan pada tembok licin. Tangga dalam keadaan setimbang, panjang vektor-vektor gaya tidak digambarkan dengan skala yang cermat. Jika sudut kemiringan tangga diubah, jadi ingat sudutnya yang diubah ya, dan tangga masih setimbang, maka gaya-gaya yang besarnya turut berubah adalah, ya ini mudah ya, insya Allah ini mudah ya. Gambar gayanya sudah lengkap, ada 4 gaya dan 2 pasang ya, sepasang vertikal, sepasang horizontal, jadi udah selesai sebetulnya dari situ ketahuan ya, kelihatannya gimana Pak? Nah kan kalau 2 gaya vertikal setimbang, resultan gayanya sama dengan 0, berarti gaya NL ini pasti akan sama dengan W kan? Dan W alias beratnya berat tangga itu kan tidak berubah, jadi pasti NL ini tidak berubah. Jadi kalau ditanya besar yang jadi kalau ditanya gaya yang turut berubah pasti bukan NL, bukan NL, bukan NL. Jadi tuh tinggal 2 pilihan kan. Lalu apa? Lalu lihat NT. NT itu kan yang horizontal ini kan. NT nih ke arah kiri. Nah, berlawanan dengan FS. Resultannya sama dengan 0. Pasti NT sama dengan FS. Jadi kalau NT sama dengan FS ya, kalau NT-nya berubah ya FS-nya pasti berubah. Jadi nggak mungkin NT saja, itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi pasti jawabannya harus yang C gitu. Nah, kalau bingung kita buktikan ya. Nah, pertama adalah kita bisa gunakan, karena dia setimbang, sistem ini setimbang, berarti kan setimbang translasi maupun rotasi ya. Sigma torsi maupun sigma F-nya sama dengan 0. Misalnya saya ambil dulu pakai sigma torsi. Misalnya ini titik A yang di atas, kemudian titik B yang di bawah. Nah, kita akan gunakan titik B yang di bawah sebagai porosnya. Jadi sigma torsinya sama dengan 0. Nah, ingat-ingat, kalau terhadap titik B berarti yang punya momen adalah gaya W, titik tangkapnya di sini. Kalau kita perpanjang sampai sini nanti lengan momennya ini. Ya, setengah L dikali cos theta, tetanya di sini kan. Nah, kemudian sebelum kemudian kita tulis aja dulu ya. Jadi W dikali dengan lengannya setengah L dikali dengan cosinus theta ya. Langsung aja sama dengan ya. Nah, kalau yang masih agak bingung, coba saya gambar ulang di sebelah sini. Nah, begini kira-kira. Nah, ini ada theta di sebelah sini, W itu di tengah-tengah sini. Kalau kita perpanjang, nah kan lengan momennya yang ini. Jarak tegak lurus, nah tegak lurusnya di sini. Ini kan setengah L, sampai di sini setengah L. Setengah dari panjang tangganya. Yang ini adalah setengah L cosinus theta. Nah, jadi itu ya. Nah, sementara NA itu yang atas, NA ya, NT ya maksudnya ya. Nah, dan adanya di titik A kan. Oke, maaf. Jadi NT namanya ya, ini A-nya di sini. Kalau kita perpanjang ke sana nanti tegak lurusnya kan yang ini, lengan momennya yang ini. Ini adalah L dikali sin theta ya. Jadi udah ini sama dengan NT dikali dengan L dikali dengan sin theta. Dah, dari situ kita bisa lihat ada L gitu ya. Nah, nanti dapat dari situ.
NT-nya berarti akan sama dengan W ya, dibagi dengan 2. Nah, gitu ya. 2 tangan theta. Nah, jadi kelihatan ya NT ini tergantung theta. W-nya tetap, theta-nya berubah, berarti NT-nya berubah. Jadi NT berubah itu benar. Nah, kemudian tentu saja satu langkah lagi adalah kita gunakan resultan gaya pada arah sumbu X sama dengan 0. Seperti yang tadi kita sampaikan, NT yang ke arah kiri akan sama dengan Fs yang ke arah kanan. Jadi, karena NT-nya fungsi theta, ini, nah berarti kalau kita masukkan ke situ ya Fs-nya juga fungsi theta. Nah, karena Fs-nya sama dengan NT kan. Jadi ketika NT berubah ya Fs-nya pasti berubah. Jadi jawabannya sekali lagi yang C gitu. Saya kira itu video kali ini, mudah-mudahan manfaat ya. Kalau ada salah-salah silahkan dikomentari saja di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa berdiskusi banyak di sana ya. Oke, terima kasih, semoga sukses, sehat terus, semangat terus. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.